You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akan berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan berikan kesempatan kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Horas. Menjua-jua. Apa yang lain tambahin sendiri ya. Siapa tahu ada yang dari barat sana. Good evening. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan membawa teman-teman, adik-adikku sekalian, boleh sampai di satu titik perjuangan menjadi mahasiswa yang baru. Ya. Pepatah bilang apa tadi ya? Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alex Nanlohi. Sedikit ada kekeliruan di situ ya. Saya dianggap sangat kudus jadi Alex Nanholy. Kudus sekali abangmu ini ya. Tapi nama saya sebenarnya Alex Nanlohi. Begitu ya. Nah, bersyukur boleh kenal adik-adikku sekalian. Saya saat ini domisili di Jakarta. Saya melayani bersama dengan pelayanan siswa, mahasiswa, alumni di Perkantas di Jakarta. Jadi kalau nanti mampir ke Jakarta, boleh kontak-kontak, kita bisa ketemu. Saya ajak jalan-jalan lihat kampus di Jakarta ya. Bersyukur banyak kesempatan melihat mahasiswa dari berbagai kampus. Sebelum ini abang dapat kesempatan penerimaan mahasiswa baru. Kemarin ada yang mungkin masuk di, saya kemarin kampus swasta ya di Jakarta, BINUS namanya. Jadi kemarin ada penerimaan mahasiswa baru di BINUS. Lalu pulang dari sini abang akan ke penerimaan mahasiswa baru di FT UGM, Universitas Gadjah Mada. Lalu kemudian minggu ke-3 September itu memimpin kebaktian penyambutan mahasiswa baru di STAN Bintaro di Jakarta ya. Mungkin ada juga yang mau ke STAN ini ya. Jadi itu kampus yang banyak yang mau ke sana, dibenci karena tidak lolos ke sana ya. Tapi jangan takut. Tidak masalah sebenarnya kuliah di mana. Karena itu sangat bergantung kepada apakah kamu sebagai anak-anak yang mendapat kesempatan kuliah, memakai kesempatan itu dengan baik atau tidak. Ya. Jadi saya harap dimanapun teman-teman berkuliah, kita punya semangat seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Risa. Kita punya kerinduan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
Baik, saat ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan, tetapi ada beberapa pertanyaan refleksi yang saya coba pikirkan dan renungkan menjadi pertanyaan di generasi kalian ini. Nah, pertanyaannya sederhana. Who am I? Siapakah saya? Kalau ditanya siapa kamu, maka orang punya berbagai cara mengidentifikasikan diri. Misalnya, kalau ditanya, siapa kamu? Lalu kamu ingat, oh saya sukunya apa? Saya dari kota mana? Saya dari daerah asal mana? Itu kebiasaan kita ya, dalam maksud, wah saya di sini, dan seterusnya. Ada lagi yang hari ini kalau kita lihat, siapa kamu? Who am I? Ini bang, aku ini mahasiswa baru, gitu ya. Teman-teman tahu nggak? Ternyata menurut Badan Pusat Statistik, ini sedikit angka buat kita ya, supaya kalian sadar kesempatan kuliah itu sangat menarik karena itu anugerah Tuhan buat kita. Menurut BPS, ini pada akhir 2021 terdapat sekitar 7,6 juta mahasiswa di Indonesia yang kalau dibagi 3,2 juta mahasiswa di kampus negeri, 4,4 juta mahasiswa di kampus swasta. Kalau kamu bandingkan jumlah mahasiswa di Indonesia yang tidak sampai 8 juta, kalian itu orang yang sangat terpilih. Puji Tuhan, kalian kampus negeri lebih terpilih lagi. Luar biasa, aku Kristen lebih terpilih lagi. Nanti ya, Kristen yang ikut PMK lebih terpilih lagi. Ikut PMK dan ikut KTB lebih terpilih lagi. Sehingga saya bersyukur berhadapan dengan orang-orang terpilih dari berbagai penjuru tanah air. Amin. Tepuk tangan buat dia. Kalau dibandingkan teman-teman dengan jumlah penduduk Indonesia yang menurut data BPS sudah 275,36 juta, berarti yang bisa kuliah di bangsa ini cuma sekitar 2,76%. Luar biasa kesempatan ini. Mungkin kau pikir, aduh aku gak mau sebenarnya bang di kampus ini. Aduh rasanya kenapa ini pilihan yang aku dapat. Kayaknya aku mau kampusnya tapi aku gak mau jurusannya. Kadang-kadang juga begitu. Tapi kemudian kalau melihat data ini, saya harus katakan, saya setuju sama Ibu Rista tadi, pasti ada rencana. Teman-teman tahu ini di mana? Nah, ada yang masuk di Uniksa. Berapa jumlah mahasiswa baru Uniksa tahun ini? Salah berarti data saya ya. Saya dapat data dari Antara News, katanya Undiksa terima 5.100 mahasiswa baru. Itu berapa ini? 3.000. Wow, berarti lebih terpilih lagi ya. Memang ada yang memprediksi jumlah orang berkuliah makin sedikit, karena kecenderungan orang Indonesia anaknya makin dikit. Ya, yang dulu-dulu anaknya banyak, sekarang mungkin makin sedikit gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini masalah identitas. Kita perlu memahami identitas siapa kita. Oh, aku mahasiswa baru. Oh, aku dari Sumatera. Oh, aku dari Sulawesi. Tapi kemudian kita harus mengerti dengan jelas, ini generasi yang perlu jelas identitasnya supaya tidak terjadi krisis identitas. Teman-teman, kadang abang kalau nonton drama Indonesia apa ya, sinetron gitu ya. Kalau nonton sinetron itu paling kesel kalau sudah mau dipanjang-panjangi ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba jatuh, hilang ingatan. Apa itu ya Indonesia? Aku siapa? Kadang-kadang saya pikir penting sekali dia bawa kartu identitas. Hati-hati kalau kau tidak punya identitas, kau tidak punya KTP. Waktu ditanya, aku siapa? Kan bagus kalau dia punya kartu identitas ya. Aku siapa? Ini kau.
Ini kamu. Di mana rumah main? Kasih ojek pulang. Maka paling sedih kalau orang di tengah kehidupan tidak tahu identitasnya. Terima kasih tadi Ibu Risa banyak membuka jalan buat khotbah saya. Di tengah tempat yang kamu jauh merantau di sini, pilih pergaulan yang baik. Bawa kartu identitasmu adik-adikku. Sebenarnya kan pertanyaan siapa saya terkait dengan 3 hal. Coba lihat ya. Waktu ditanya siapa saya, sebenarnya kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Gampangnya begini, kayak past, present, and future. Pertama, kamu harus bisa menjawab dari mana saya datang. Yang kedua, ngapain saya ada di sini? This is a question about the present. Dan mau kemana hidup saya. Dan kalau kita menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita survive dalam hidup. Tentu menjawabnya dari perspektif yang benar. Tidak heran kalau kalian perhatikan. Di dalam Alkitab, kita baca ayatnya sama-sama ya. Pengkhotbah 12 ayat 1. 1, 2 ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa. Kalau Tuhan ciptakan kita, maka harusnya kita tanya sama Dia, Tuhan, apa rencanamu menciptakan aku? Dari mana saudara dan saya tahu identitas kita? Dari pencipta kita. Saya suka kasih ilustrasi ya. Apa yang abang pegang ini? Mic ya. Apa gunanya? Hah? Mengeraskan suara. Tahu dari mana? Itu. Kalau kau tidak tahu ini apa, kau datang dari kampung, dari hutan-hutan sana, nggak tahu itu apa ya. Terus kemudian apa itu? Ini nggak tahu ya. Oh ini mungkin buat gatal. Kalau gatal begini. Numpangkannya, mic ini mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Ini dicipta untuk mengeraskan suara. Siapa yang mengatakan itu? Tentunya kalau kita beli benda elektronik sekarang selalu disertai buku panduan. Siapa yang keluarin buku panduannya? Penciptanya. Dia bilang ini namanya mic, bukan buat garuk-garuk. Maka kalau kamu dan saya mau menjawab pertanyaan ini tadi, tanyanya sama siapa? Hanya sama pencipta, ya. Identitas kita dari siapa? Pencipta kita. Identitasmu bukan karena kau masuk kampus mana. Saya kadang suka lihat orang sombong dia masuk kampus mana. Wah, aku dong masuk mana? Wah, kampusnya bagus gitu ya. Oh, identitasmu kalau tergantung kampusmu, itu kemungkinan kalau turun ranking kampusmu, habis identitasmu. Tapi identitas kita karena pencipta kita. Tuhan bilang kamu berharga, saya berharga. Siapa yang bilang? Ya Tuhan. Makanya ada satu anak pernah gitu ya, dia datang sama saya, abang. Dia datang dan kemudian dia bilang, teman saya bang bilang saya jelek. Saya perhatiin memang jelek. Waktu lihat dia mau bilang apa ya. Tapi saya bilang gini sama dia, ingat, engkau berharga. Alkitab puji Tuhan tidak mengatakan kalimat engkau jelek di mataku atau engkau ganteng di mataku, tidak. Kalimat Alkitab Yesaya 43, engkau berharga di mataku. Siapa yang bilang itu? Tuhan pencipta kita. Jadi saya bilang kau berharga bukan karena apa yang kau punya, bukan di mana kau kuliah, bahkan tampangmu yang mungkin tidak sebagus tampang yang lain. Harga dirimu tidak tergantung penampilanmu. Tapi karena Tuhan bilang kau berharga, maka engkau berharga. Karena saya bilang sama dia, kalau ada yang bilang kau jelek, tatap matanya. Kalau kau bilang sama dia, kau bilang aku jelek, masalahnya bukan di aku, di matamu. Matamu yang salah. Kenapa? Penciptaku bilang aku berharga.
Kalau Tuhan bilang kau berharga, orang lain bilang kau nggak berharga, yang mana yang kau percaya? Ya Tuhan lah. Kau berharga di mataku, puji Tuhan. Kau nggak lihat aku berharga, masalahnya di matamu, saudara. Ya. Nah, maka teman-teman, manusia itu ciptaan Allah. Ini identitas yang paling dasar. Manusia hanya temukan kepuasan sejati di dalam penciptaan. Mungkin kalian pernah baca doanya Santo Agustinus. Ayo saya pakai semata, terbaca sampai di belakang ya. Coba kita yang bisa baca, coba baca ya. 1, 2 ya. Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat. Wow, kalau lihat bahasa Inggrisnya ada permainan kata yang menarik. Dikatakan oleh Santo Agustinus, and our soul are restless until they find rest in you. Kalau kamu diciptakan oleh Allah, maka siapakah yang bisa puaskan kamu? Allah sendiri. Makanya jangan keluar dari kehendak Allah. Karena itulah kepuasan sejati. Hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Kalian mungkin kenal tokoh ini ya. Kesannya dia cuma tulis-tulis rumus, tidak ya. Dia orang Kristen sungguh-sungguh. Dia menuliskan namanya Blaise Pascal. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Jauh-jauh kau kemana? Jauh dari keluarga, tapi ingat Penciptamu dekat dengan kamu. Carilah Dia sungguh-sungguh. Berserahlah kepada Dia. Berikan yang terbaik karena Dia sudah memberkati hidup. Nah, ada lagi satu identitas. Identitas di dalam Kristus. Kira-kira begini KTP-nya ya. Jadi kalau kau ditanya, siapa kamu? Aku ciptaan Allah. Siapa kamu? Aku orang Kristen. Oke, di Medan aku orang Kristen ya. Di batas sana. Apa artinya orang Kristen? Kalau kamu tahu Christian without Christ, tinggal Ian. Makanya kalau namamu Christian, ingat, hal terpenting dari namamu, kamu harus serupa Kristus. Christian without Christ, tinggal Ian. Apa itu Ian? I am nothing. Ya, jangan jadi seperti ini. Saya orang Kristen, berarti punya identitas sebagai murid Kristus. Teman-teman jangan lupa diri kayak sinetron. Aku siapa? Kristen ya kau. Waktu nanti teman mengajak, ayo judi-judi kita kan dirantau, ayo main judi. Siapa kau? Kristen. Nih KTP. Ayo kita mabok. Siapa kau? Kristen. Ini kau Kristen. Perlu kau tahu siapa diri. Masalah utama manusia lupa diri. Aku siapa? Kau Kristen. Jelas siapa kau? Makanya ada yang bilang ya, kalau orang Medan sana, banyak sekarang orang kena penyakit judulisme. Itulah. Kalau nggak tahu terjemahannya, tanya sebelahnya. Tolong terjemahkan. Nah, hari ini abang mau kasih kepada adik-adikku, teman-temanku, 3 hal tentang identitasmu sebagai orang Kristen. Oke? Sebagai murid Kristus. Kita akan baca satu bagian firman, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yuk, yang bisa baca kita semua baca ya. Kalau tidak kelihatan berarti buka di Alkitabmu. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yuk, 1, 2, iya. Yang ku kehendaki di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
Mari yang pertama ingat identitasmu. Seperti apa yang Paulus sampaikan. Murid Kristus bukan sekadar ritual, melainkan relasi. Ayo bilang sama-sama. Murid Kristus bukan sekadar ritual, tapi makanya abang senang dengan kutipan berikut. Coba baca sama-sama dalam bahasa Inggris ya. Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekedar agama. Betul ada unsur agamanya, ada. Karena ada ritualnya, ada persembahannya, ada lokasi tempat ibadahnya. Tetapi kekristenan lebih daripada sekadar sebuah ritual. Itu adalah relasi dengan Kristus. Relasi dengan Allah di dalam Kristus. Teman-teman tahu burung gereja ya? Apa kurang rohaninya burung gereja? Lahir di gereja, makan di gereja, mandi di gereja ya. Tinggal di gereja sampai marganya pun burung gereja. Tapi ada relasi dengan pencipta, ada relasi dengan Allah, sang pemilik gereja. Jangan jadi orang Kristen burung gereja. Betul, saya sudah Kristen dari kecil, saya ikut ke gereja, tapi dia belum pernah punya relasi pribadi dengan Tuhan. Ini penting kita tahu ya. Dan saya kagum dengan Paulus. Lihat kalimat Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Waktu Paulus bilang ini, dia bukan orang Kristen baru. Dia sudah sekian lama kenal Yesus. Bahkan dia sudah melayani Tuhan. Tapi waktu ditanya sama dia, saya membayangkan kalau ada orang wawancara ya, Rasul Paulus berhenti dulu, wawancara dulu kita ya. Nah, Paulus, saya dari Singaraja Post. Rasul Paulus, boleh tahu apa kerinduanmu setelah sekian lama? Lalu Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Hebat ya. Orang yang mau berelasi dengan Tuhan terus menerus. Tujuan hidup Paulus adalah mengenal Allah. Seluruh aspek hidupnya dia arahkan untuk mengenal Allah, termasuk melalui pelayanannya. Jadi Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah. Ini pengenalan yang bukan sekadar informasi. Banyak orang tahu secara informatif, tetapi pengenalan Paulus pengenalan yang bersifat relasi. Karena dimulai dalam iman kepada Kristus. Abang kasih contoh ya, membedakan yang informasi sama yang relasi. Saya berikan 2 kalimat. Kalian pilih lebih suka kalimat yang mana? Ya. Kalimat pertama begini. Perempuan paling kaya di dunia yang pernah hidup adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ini kalimat pertama ya. Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Kalimat kedua, perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris, dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Lebih suka kalimat satu atau kedua? Suka yang kedua ya? Kenapa? Kenapa yang kedua? Karena kalimat pertama isinya cuma informasi. Oh, ada ya perempuan paling kaya di dunia. Tapi kalimat kedua ada hubungannya dengan relasi. Sekarang abang tanya, teman-teman, kamu kenal siapa Tuhanmu? Apakah kamu punya relasi dengan Dia? Mungkin kita bisa jawab ulangan agama, ujian agama, semua bisa jawab. Sampai gak usah jadi Kristen untuk jawab itu ya. Bisa aja minta soalnya dong, tahun lalu apa jawabannya? Kita jawab semua, selesai. Wah, nilai 100 secara informasi kau tahu. Semua orang bisa ngomong Yesus mati di salib. Tetapi kita yang berelasi bisa berkata Yesus mati di salib bagiku. Itu relasi. Kamu sudah berelasi
atau hanya sekadar punya banyak info? Maka ingat, kerinduan kita, mata kuliah yang tidak pernah selesai seumur hidupmu adalah mata kuliah mengenal Allah. Teruslah memiliki kerinduan makin kenal, makin kenal, makin kenal. Tidak ada dari kita yang sudah S2, S3 dalam bidang pengenalan akan Tuhan. Rasul Paulus loh, yang dikehendaki adalah mengenal Dia. Dan saya rindu ini jadi kerinduan adik-adikku. Identitasmu jelas karena kamu orang yang terus mau kenal Tuhan, bukan sekadar ritual, tapi relasi. Ya. Yang kedua, murid Kristus bukan sekadar tahu tentang karya Kristus, tetapi mengalami karya Kristus. Saya ulangi ya. Murid Kristus bukan sekadar tahu tentang karya Kristus, tapi mengalami karya Kristus. Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Justru itu, justru dibanding, jalan-jalan. Ada satu pergumulan terbesar kita yang namanya dosa. Kalau kalian perhatikan, salah satu istilah untuk dosa dipakai istilah Yunani hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Jadi harusnya kalau orang melepaskan anak panah itu harusnya kena bidang sasaran ini. Tapi ini ketika meleset, itulah gambaran hamartia. Apa tujuannya mic ini dicipta? Mengeraskan suara. Begitu mic ini dipakai untuk terjadi hamartia, tidak mencapai tujuannya dicipta. Allah ciptakan manusia untuk memuliakan Dia, tetapi manusia justru tidak memuliakan Dia. Di dalam dosa yang terjadi ini, kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Pencipta. Ini masalahnya manusia. Hati yang kosong, hati yang penuh dengan dosa. Karena itu, dosa pada intinya adalah mencari kepuasan di luar Tuhan. Saya sepakat dengan kalimat pendeta John Piper. Dia bilang begini, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan waktu hatimu tidak puas dengan Allah. Di Taman Eden, manusia menolak Allah. Kadang-kadang abang pikir gini ya, kalau Allah yang bisa kasih kepuasan ditolak, apalagi yang bisa memuaskan? Kita kadang kalau baca kisah Kejadian 3, iya Adam sama Hawa ini memang dasar berdosa. Kan kau udah tahu ceritanya. Karena mungkin kau pikir, abang, kalau aku yang di Taman Eden gak jadi manusia berdosa, gak jadi ku makan itu buah. Gak mungkin kalau kau di situ sampai akar-akarnya mau makan. Kita kadang merasa lebih bagus dari ada Hawa ya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau Allah saja ditolak. Satu-satunya pribadi yang bisa kasih kekuatan, itulah manusia menolak Allah. Ketika manusia menggantikan Allah dengan ciptaan, itu mirip seperti manusia menukarkan emas dengan pasir. Ngeri banget. Fokusnya dosa itu aku. Dosa itu orang titiri, sudah tahu ya, titiri. Mati-matian untuk diri sendiri. How do you spell sin? Ayo kita mulai ini. How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Aku, semuanya aku. Jadi bayangkan, ketika manusia menempatkan dirinya paling utama, nah ini yang terjadi. Yang penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah
segala-galanya. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi sesama. Kalau manusia sudah berdosa seperti ini, apa harapannya? Alkitab mengatakan dosa membelenggu. Bayangkan kalau dosa menguasai kehidupan kita. Kita seperti orang yang tidak bisa keluar, terbelenggu, terikat. Tidak heran Alkitab mengatakan, saya baca dulu ini kalimat ini ya. Dosa menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan, sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Hati-hati dengan dosa. Kau buka sedikit celah, dia ambil hidup. Makanya perhatikan, kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Siapa yang nggak tahu sih merokok itu membahayakan kesehatan? Coba, ada yang nggak tahu? Tapi nampaknya dalam dosa ya itu ya. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, mana abang? Di mana di Alkitab dilarang merokok? Nggak ada kok. Saya bilang itu di dinding. Wah, dilarang merokok. Ada itu ya. Kadang-kadang orang terbelenggu sama apa yang menjadi kenikmatan keinginan diri. Pernah nggak kamu jadi Tuhan? Pernah bayangkan kalau jadi Tuhan? Coba kalau kau jadi Tuhan, lalu kemudian ada orang ini, Tuhan kasih aku kesehatan, tapi rokok jalan terus. Gimana caranya? Repot nggak jadi Tuhan? Kadang kita gitu ya. Tuhan berikan aku hidup kudus, pornografi download terus. Hapus porno itu Tuhan, lama downloadnya Tuhan. Jadi lihat ya, dosa itu membuat kita jadi nggak fokus. Ada yang pernah mahasiswa datang sama saya, iya bang, aduh temanku semua merokok bang, jadi aku ikut merokok juga. Oh gitu. Ini kenapa kok merokoknya jadi dianggap jantan bang? Ayam kau ya. Loh, bukannya terbalik. Di samping bungkus rokok itu yang pernah saya baca, rokok dapat menyebabkan impotensi. Impoten lagi, abang bisa ngomong begitu? Loh, itu tulisannya, rokok dapat menyebabkan impotensi. Yang kopi rokok jantan, kok nggak jantan? Tulisan rokok tahu. Inilah realita manusia. Kita kehilangan kemampuan berpikir sehat, kehilangan kemampuan berkata jujur, kehilangan kemampuan untuk memberi, bolong-bolong memberi. Dosa membuat kita hidup buat diri kita sendiri. Kemampuan mengasihi dan kemampuan hidup kudus. Karena itu dosa membawa apa? Ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan. Anak sekarang gitu ya. Aduh bang, aku butuh healing. Karena saya tanya, sakit apa kau deh? Nggak tahu sakit apa, tapi yang penting healing. Gitu ya. Jadi jangan-jangan kalau kau banyak butuh healing, aku insecure bang, kemudian baru diomongin begitu tertekan. Jangan-jangan ini akibat dosa loh, hati-hati loh. Terikat. Tidak heran Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Pernah lihat gambar ini? Coba observasi dulu. Pernah lihat gambar ini? Ini gambar apa? Kalau kalian googling, ini judulnya Peter drowning, Petrus tenggelam. Jadi ternyata gambar ini adalah sudut pandang Petrus. Petrus lagi tenggelam. Waktu dia lagi tenggelam, dia lihat ke atas air, lalu dia melihat ada sosok Yesus yang lagi mengulurkan tangan. Jangan salah lihat ya. Begitu lihat, Tuhan Yesus tenggelam. Salah. Ini Petrus tenggelam, lihat ke atas ada Yesus. Gitu ya. Apa yang menarik dari gambar ini? Ketika abang mengerti gambar ini pertama kali, disitulah saya harus katakan, saya sangat terharu. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itulah Yesus datang. Dosa itu masalah siapa? Sin is our problem, but the solution from God. Makanya kalau kita bicara kehidupan yang kekal, kita hanya terima di dalam Yesus. Searching for answer to life.
Jesus, you have found him. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Kenapa saya bicara ini? Supaya kamu dan saya ingat, orang Kristen bukan sekedar tahu Yesus menyelamatkan, tapi mengalami karya keselamatan Kristus. Kekristenan beda dengan semua agama. Karena keselamatan dalam kekristenan adalah percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Emang agama-agama percayanya apa? Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Semua kepercayaan lain bicara apa yang saya lakukan supaya selamat. Kalau yang kau lakukan menyelamatkan, siapa juru selamatnya? Ya kamu lah. Maka kau bilang, wah lihat hidupku ya, aku selamat karena perbuatan baik. Puji diri, haleluya. Tidak ada puji Tuhan, haleluya. Kan aku yang selamatin diriku. Tapi tidak demikian. Only by God's grace. Perhatikan kalimat Paulus. Bagi saya waktu dia bilang begini, persekutuan dalam kematian Kristus membuat Paulus bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dia bukan hanya tahu dia diselamatkan, tetapi dia mengalami, experiencing God personally. Jadi orang Kristen, orang yang mengalami karya Kristus. Teman-teman, apa bedanya tahu sama tahu? Coba apa bedanya tahu sama tahu? Yang satu lebih panjang Bang, gitu. Saya cerita ya, ini ceritanya konteks Jakarta aja. Ini cerita tentang seorang penjual tahu. Jadi satu masa ada seorang penjual tahu dari Sumedang mau merantau ke Jakarta dan dia belum pernah ke Jakarta. Dia mau merantau jualan tahu di Jakarta. Dia udah berkemas-kemas siap-siap. Lalu menjelang berangkat dia ketemu temannya yang sudah 4 tahun jualan tahu di Jakarta. Terus temannya bilang, "Weh, mau kemana?" "Mau ke Jakarta." "Mau ngapain?" "Mau jualan tahu." Dengan dagu yang berangkat agak sombong. "Mau ngapain?" "Jualan tahu." Temannya bilang, "Kau tahu nggak di Jakarta susah loh jualan tahu?" Lalu dia bilang, "Iya saya tahu." Karena belum pernah jalan. Akhirnya dengan nekat dia berangkat ke Jakarta. Wah ternyata benar saudara, di Jakarta susah jualan tahu. Di hampir semua kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Bulan pertama cari tempat, susah sekali. Dapat tempat di pinggir, dagangan laku sangat sedikit. Bulan kedua modal menipis. Bulan ketiga gulung tikar pulang ke kampung. Tadinya datang ke Jakarta dengan dagu yang terangkat. Sekarang pulang kampung agak nunduk-nunduk, dia malu kan. Lalu kemudian ketemu temannya yang juga lagi pulang. "Hei, aku yang jualan tahu 4 tahun di Jakarta, kok sudah pulang baru 3 bulan?" "Iya, sudah pulang." Lalu temannya bilang, "Gimana? Sekarang udah tahu kan? Susah ya jualan tahu di Jakarta." Lalu dia jawab, "Iya, sekarang sudah tahu." "Kamu tahu ya susah ya jualan tahu di Jakarta?" "Iya, sekarang sudah tahu." Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua karena sudah mengalami. Sekarang abang tes, pasang kuping di telinga. Kamu tahu nggak Tuhan mengasihi? Jawab. Nah juga Pak. Kamu tahu Yesus mati bagimu? Kau sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jangan jawab tahu lagi. Kau tahu Yesus mati bagimu? Kau tahu Dia bangkit bagimu? Sudah terima Dia
dia, belum di hatimu. Jangan gitu. Itu bedanya ya, antara tahu dan mengalami. Ulang ya, yang pertama, murid Kristus bukan sekadar ritual tapi relasi. Murid Kristus bukan sekadar tahu karya Yesus tapi tahu karya Yesus, mengalami karya Yesus. Terakhir, murid Kristus berarti hidupnya berfokus kepada siapa? Kalau kau bawa KTP, kau murid Kristus, maka harus milik siapa kau? Saya numpang tanya, ada nggak bapak mamamu, orang tuamu yang ingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Nanti kalau mau pulang kampung ya, habis satu semester pulang Natalan kau ya, terus mamamu bilang, ih anakku, mama bangga kali ya, lihat mukamu makin mirip om di seberang jalan. Ada nggak ya orang tua kayak gitu ya? Aduh nak, matamu ya makin mirip Inang di pasar itu ya. Ingat, fokus pada Kristus. Ini pengenalan yang mengubahkan. Makin hari makin mirip siapa? Makin serupa dengan Kristus. Harusnya waktu orang lihat hidup kita, siapa yang mereka lihat? Kristus. Ada nggak temanmu dia bilang, ih kau Yesus sekali kau? Belum ada. Waktu orang lihat hidupmu, kau pasti anaknya Yesus, kau pasti murid Yesus. Lihat hidupmu, mirip kali sama Yesus. Ada yang begitu. Ada orang waktu lihat hidupmu, dasar ya kau anak setan ya, makin mirip setan kau kuliah. Harusnya lihat ya kalimat Paulus, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa. Teman-teman lihat beberapa ayat terakhir ya. Kita baca sama-sama Roma 6 ayat 11. Lihat bagaimana hidup yang berubah. 1, 2 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan, new life, new orientation, new value. Kalau kau bawa terus KTP-mu ini, siapa kau? Aku murid Kristus. Aku berrelasi dengan Dia. Aku mengalami karya kebangkitannya, dan aku hidup makin mirip Dia. Bawa identitas ini. Supaya apa? Cara belajarmu beda. Kau bukan belajar karena kau sekadar mahasiswa, tapi kamu mahasiswa Kristen, Christian. Ada Kristus di dalam hati. Kalau kau bergaul, pergaulanmu mempermuliakan Tuhan. Jangan sampai pergaulanmu mempermalukan Tuhan. Kalau kau sudah mulai pacaran di rantau ini, cara pacaranmu pun menunjukkan Kristus dimuliakan. Kalau nanti kamu bekerja, pekerjaanmu berbeda karena ada Kristus di dalam kehidupan. Sampai nanti hidupmu berkeluarga, kau pun punya menyaksikan Kristus dimanapun kau hidup. Nah teman-teman, hidup Kristen itu bukan hanya percaya pada Yesus ya, tapi lihat diagram yang abang buat di depan. Believing in Christ harus berakhir pada becoming like Christ. Ya, 4 tahun kau kuliah di sini, kiranya kamu makin mirip Yesus. Amin ya. Jangan makin mirip dunia. Waktu orang lihat, kita suka nyanyi ya. Aku anak raja, kamu anak raja. Tuhan kalau dari surga lihat kita kira-kira, ih anakku ini, gitu. Atau Tuhan kalau dari surga ini, anak siapa ini? Kok gak mirip? Makanya kalau Tuhan lihat kita, ini anakku itu ya, dia banggakan, anakku, anakku. Tapi kalau Tuhan lihat kita, siapa itu? Tuhan tanya, kok gak mirip? Padahal
tali-tali di kamarnya, ada foto Yesus di dompetnya. Simbol tidak membuat kamu lebih Kristen. Relasi dengan Tuhan harus membangun kamu seperti Kristus, ya. Karena itu miliki pertumbuhan, terus bertumbuh. 3 hal Tuhan kasih buat bertumbuh, ya. Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih komunitas. Nah, tadi kita dengar, ya, ada PMK Undiksa. Sudah follow belum? Ya, ada PMK Singaraja. Nah, kita sama-sama bertumbuh. Di mana wadahnya di sini? Kalau ada lagi KTB, kelompok tumbuh bersama. Jadi yang terjadi tumbuh, ya. Tumbuh bersama di dalam iman kepada Kristus. Saya harap teman-teman menikmati semua yang Tuhan sediakan bagimu di kampus ini. Saya rindu sebagai kesimpulan, ini kan generasi GPS, ya. Wah, di mana-mana posisi sangat penting. Maka pastikan adik-adikmu di mana posisimu. Dalam dosa kah? Atau di dalam Kristus? Kalau saya mau dalam Kristus, apa yang saya lakukan? Buka hatimu, terima Yesus. Apa artinya terima Yesus? Ya, percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Kadang-kadang ada yang datang dari rantau, dikasih bekal orang tua, ini anak untuk jaga badan. Kalau ada yang kau percaya selain Yesus, tinggalkan, bakar, percaya hanya sama Yesus. Kalau mau jaga badan, minum vitamin. Tidak ada yang jimat-jimat, buang, dalam nama Yesus hancurkan. Banyak orang yang pergi merantau, tapi ikut juga jimatnya. Tinggalkan. Oh, saya mau terima Yesus, buka hati. Tidak ada juru selamat lain. Buang semua yang tidak benar. Orang percaya itu kayak begini. Percaya itu berserah. Kayak anak yang menyerahkan dirinya. Tapi juga terjadi yang kedua. Terima Yesus berarti ada pertobatan. Paulus pakai istilah tanggalkan dan mengenakan. Nah, ini istilah yang dia pakai. Komitmen untuk berubah. Hidup beda dengan dunia. Kalian pernah lihat ikan? Pernah, ya, lihat ikan, ya? Jangan lihat sebelah ini bang. Ya. Saya waktu pelajari prinsip hidup ikan yang perikanan bisa tolong saya nanti, ya. Ikan itu katanya seumur hidup, ikan yang hidup itu akan berenang melawan arus biasanya. Hanya ikan mati yang ikut arus. Atau ikan yang pura-pura mati, jadi ikan yang tidak. Saya tahu kalau itu kayak ada yang hidup ikan itu, ya. Tapi ikan yang hidup akan berenang melawan arus. Yang kedua prinsip ikan, ini bagi saya menarik. Ikan meskipun ada di air laut yang asin, dagingnya tetap tawar. Hebat, ya. Nggak ada orang pergi memancing, ada apa? Ikan asin, nggak ada. Itu menunjukkan meskipun dunia begitu bobrok, saya memilih untuk ikut Tuhan. Ya. Nah, makanya yang terakhir, ya, gabung di KTB, ya. Kelompok tumbuh bersama. Jangan cuma saya nggak KTB bang di kosanku. Wah, itu tidak ada itu. Kelompok tertawa bersama. Tahu-tahu aja kalau di kosannya. Janganlah, ikutlah yang bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman. Ya, mari kita tunduk kepala. Kita meresponi firman Tuhan di dalam doa. Hari ini di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang teman-teman akan jawab secara pribadi. Mari semua tunduk kepala sebentar di hadapan Tuhan. Tidak usah lihat kiri kanan. Kita tidak bisa ambil keputusan untuk hidup orang lain, tapi kita bisa ambil keputusan untuk hidup kita pribadi. Adakah adik-adikku yang mau mulai perjalanan di kampus yang baru dengan menjadikan Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Kau mau punya identitas yang adalah murid Kristus. Kau rindu berelasi dengan Tuhan. Kau rindu mengalami karya keselamatan yang Dia lakukan bagi di kayu salib. Kau rindu hidupmu makin hari makin mirip Kristus. Maka bukalah hatimu, terima Yesus. Kalau ada adik-adikku di tempat ini yang malam hari untuk pertama kali mau buka hatimu, terima Yesus. Abang mau doakan keputusan. Pada waktu semua tunduk kepala, tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Sekali lagi ini keputusan pribadi. Siapa yang berkata, Tuhan di sini saya mau tinggalkan dosa, saya mau hidup bagi, saya mau buka hatiku, terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Saya mau mengalami karya keselamatan. Kalau ada adik-adikku yang mau ambil keputusan, angkat tanganmu sebentar, Abang mau doakan kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan yang berkata, Tuhan di sini saya tidak mau lagi hidup dalam dosa. Saya mau buka hati terima Yesus malam ini. Apakah ada? Angkat tanganmu. Saya rindu mendoakan keputusanmu. Puji Tuhan. Ada yang berkata, Tuhan di sini saya. Selama ini saya banyak tahu tentang Engkau. Saya belum menikmati relasi hari ini, malam ini di hadapan Tuhan. Ada lagi yang berkata di sini saya. Angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Kalau ada adik-adikku yang mungkin masih ingin berkata, Tuhan saya mau buka hati, tadi belum angkat tangan, masih ragu, tapi kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, harganya lunas dibayar. Tuhan mau kau serahkan hidupmu bagi Dia. Kalau ada yang masih ada yang mau buka hati terima Yesus, waktu semua tunduk kepala, jika masih ada yang tadi belum angkat tangan, tapi berkata, Tuhan saya juga mau buka hatiku, angkat tanganmu sekarang, saya mau doakan kamu. Ada lagi, puji Tuhan masih ada. Masih ada, puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan di sini saya. Gak ada dosa-dosa yang selama ini begitu mengikat hidup. Ada kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan, yang masih mengikat hidup. Tapi hari ini kau katakan, Tuhan saya mau serahkan hidupku hanya kepada-Mu. Ada adik-adikku yang mau tinggalkan dosa-dosa, yang hari ini mungkin kau begitu dalam terlibat di dalam dosa-dosa ini. Kau katakan, Tuhan saya mau hidup baru di dalam Engkau. Jika ada yang juga mau mendoakan pergumulan dosa-dosa yang berat, yang dalam, mungkin itu kebencian, iri hati, kedengkian, sulit mengampuni, akar pahit, yang terjebak dengan pornografi, yang terjebak dengan hal-hal yang lain, dengan seks bebas, yang terjebak dengan hal-hal yang di dalam pikiranmu telah mendukakan hati Tuhan. Ada yang berkata, Tuhan di sini saya, lepaskan aku malam ini. Angkat tangan, saya mau berdoa bagi Engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin kau sudah melayani, orang melihat hidup, melihat pelayanan, tapi kau katakan, Tuhan saya terbuka, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan saya datang, bebaskan saya, lepaskan saya. Bebas simpanan yang lain, sulit mengampuni orang tua, keluarga, bersama. Angkat tangan, saya berdoakan Kau, apakah masih ada? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita sebagai tanda penyesalan yang dalam. Dan dengan sungguh-sungguh kita mau katakan refreng pujian itu. Ku telah mati dan tinggalkan karena hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nyanyikan dari hati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
dan tak berarti. Lah katakan, hidup ini kuletakkan, hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Malam ini hamba berdoa bagi adik-adikku yang membuka hatinya menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Kau kenal hati setiap kami. Tuhan, Kau tahu setiap kami yang berkata di sini, aku Tuhan, aku tidak mau hidup lebih lama di dalam dosa. Aku mau hidup membuka hatiku, memiliki relasi dengan Engkau. Aku mau hidup mengalami karya keselamatanmu yang membebaskanku dari dosa. Aku mau hidup bagimu Tuhan. Ini Tuhan kiranya tentukan keputusan adik-adik biar malam hari ini menyerahkan hidupnya untuk dipegang oleh Tuhan. Hidup yang membuka hati menerima Kristus. Malam ini hamba berdoa secara khusus, jika ada dosa-dosa yang begitu mengikat hidup kami, mengikat kami begitu dalam ya Tuhan, yang sehingga kami seringkali berkata, Tuhan, saya sulit keluar. Tapi hari ini saya tahu bahwa kuasa kematian kebangkitan Kristus telah membebaskan aku. Maka malam hari ini di hadapan Tuhan, kami menyerahkan adik-adikku yang ambil keputusan untuk berkata tidak kepada dosa. Setia hanya kepada Tuhan. Tuhan pegang hidup mereka. Tuhan yang malam ini berkata masih ada akar pahit, kebencian, kepedihan dalam hati. Aku masih punya banyak dendam di dalam hati. Malam ini kiranya terjadi pelepasan dan pembaharuan di hadapan Tuhan. Yang dibelenggu dengan pornografi, dibelenggu dengan seks bebas, mereka yang bergumul dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Hari ini di hadapan Tuhan kami berserah. Kami mau Tuhan, Engkau bertahta di hidup kami, bukan dosa-dosa, tetapi Engkau ya Tuhan bertahta di hidup kami. Lihat setiap hati yang menyerahkan diri malam ini kepada Tuhan. Mari dengan lembut nyanyikan lagi sebagai bentuk penyerahan kita. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Lah hidup ini kuletakkan, hidup ini pada mezbah-Mu ya Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yang wanita katakan jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau. Yang mulia katakan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang ambil lembaran yang kita dapat waktu kita masuk tadi. Di situ ada lembar komik. Ya, adik-adik dengan tenang ambil 2-3 menit ini isi. Ya, apa keputusan hari ini? Ada satu poin tentang KTB
kelompok tumbuh bersama. Kalau tahu ini, Tuhan saya butuh komunitas, saya mau bertumbuh. Tolong juga kalian ambil komitmen untuk ikut KTB, ya. Nanti waktu kalian pulang, isinya atas bawah saja. Nanti waktu pulang, kalian serahkan satu bagian, kalian pegang, satu bagian nanti diserahkan di depan. Karena ada abang kakak yang akan mendoakan keputusanmu dan juga akan follow up, khususnya bagi kalian yang rindu ikut KTB, ya. Abang sungguh berharap kalian boleh terus bertumbuh dan Tuhan sediakan PMK, ada KTB yang rindu terlibat, tolong dilingkari bagian itu, ya. Silakan isi atas bawahnya, satu bagian buat kamu, satu bagian nanti diserahkan waktu keluar dari tempat ini. Silakan ambil waktu 2-3 menit. Sesudah itu saya serahkan kepada Kak Dewi yang akan melanjutkan ibadah kita.